ini hari ini tanggal 3, terakhirnya ya hari ini harusnya tanggal berapa? 31 kemarin. Jadi dikumpulkan di Google Classroom supaya mudah nilainya langsung. Jadi nggak usah apa cari-cari lagi. Kecuali yang tidak bisa membuka Google Classroom bisa ke WA Japri ke Ibu ya. Jadi jangan sampai ada kendala. Kalau tidak bisa kuotanya Bu, kuota chat, datang atau ke sekolah, ada Ibu mah tiap hari ke sekolah ada, tapi jamnya jam belajar dari jam 8 sampai jam 11 ya, jangan lebih dari jam 11. Itu ada itu tuh. Ada penampakan di belakang. Angiospermae itu apa angiospermae? Ada yang tahu angiospermae? Lihat di halaman 53. Jadi yang namanya tumbuhan angiospermae ya, itu biji tertutup ya. Jadi bakal bijinya ada di dalam buah. Jadi mun orang makan buah ya, buah-buahan misalkan rambutan, terus mangga ya, salak, itu bijinya ada di dalam. Berarti termasuk ke dalam tumbuhan angiospermae yang bakal buahnya ada di dalam daging ya atau oparium ya. Kemudian biasanya putiknya besar ya. Nah, ini nantinya berkembang menjadi buah, kemudian ada juga yang berkembang menjadi biji ya. Ini tumbuhan ini sangat penting bagi manusia dan hewan. Kenapa? Karena tumbuhan itu sebagai apa? Produsen ya yang menghasilkan berbagai macam jenis makanan bagi kita ya, bagi manusia, bagi hewan ya. Hampir semua jenis makanan itu berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ada dua jenis. Ada vegetatif, ada generatif. Tadi garis bawahi. Vegetatif dan generatif ya. Vegetatif apa yang kalian ketahui tentang vegetatif? Naon sih vegetatif teh? Biasanya vegetatif mah tidak ada jenis kelaminnya, tidak ada yang namanya jantan betina ya. Vegetatif mah misalkan bawang, aya teh bawang jantan, aya teh bawang betina, henteu kan ya. Jadi vegetatif mah biasanya tidak ada jenis kelamin jantan atau betina ya. Di dieu aya contoh nata anu termasuk tumbuhan vegetatif kegiatan. Ayo diskusikan. Kalian lengkapi nanti di rumah dicari ya jenis-jenis tumbuhan yang termasuk vegetatif. Jadi contohnya singkong, lihat tuh singkong. Singkong. Ini bagian tumbuhan yang ditanam singkong biasanya naon? Batangna nu diambil teh lain daunna, entong melak singkong pakai daunna mau jadi. Urang metik daunna dipelakeun. Mau jadi singkong mah batangna, ambil batang yang umurannya sudah hampir dewasa ya, yang ukuran setengah, terus dipotong, potongnya menyerong, di stek ya. Kemudian ditanamkan di tanah ya, itu nanti akan tumbuh jadi tanaman individu baru, itu namanya vegetatif. Terus ini termasuk alami atau buatan? Kalau batang mah berarti apa? Kalau batang apa? Buatan ya, karena kan oleh kita tidak langsung tumbuh sendiri, berarti buatan. Jadi vegetatif ada dua jenis, ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang buatan mah dibantu oleh manusia. Kalau yang alami mah berarti vegetatifnya itu berdasarkan alam, ya alami. Nah contohnya yang alami ieu tah nu dihandapna nomor 2 naon? Bawang, bawang merah. Bawang merah mah urang misalkan di tempat bumbu ya, ada di tempat bumbu ada bawang merah atau bawang putih udah lama ya, ama kita ditanam aja di tanahna nu subur tong jiga ayeuna kan ayeuna musim musim kemarau kering ya, itu di tanah yang lembab sok we urang ditanam si umbina, apalagi sudah ada akarnya sudah lama datar masak males masakna ayeuna mah zaman nu instan ya, jarang menggunakan bumbu-bumbu dapur, disimpan udah lama di tempat bumbunya aja kalau lembab itu bisa tumbuh si akarna teh manjangan ya, atau bisa saja busuk
ya. Tadi tanam itu berarti vegetatif alami, ya, karena dengan sendirinya tanpa bantuan kita manusia. Ya, ingat, jadi harus bisa membedakan vegetatif alami dan vegetatif buatan, ya. Terus vegetatif, tadi dia ayat penjelasannya halaman 55. Jadi biasanya perkembangbiakan secara vegetatif itu berarti secara aseksual, ya, tanpa melibatkan jenis kelamin, ya. Ini bisa menghasilkan individu baru tanpa adanya proses fertilisasi. Jadi tidak adanya peleburan sel sperma dengan sel telur untuk membentuk sigot. Itu berarti vegetatif. Jadi tidak ada sel kelamin, teu aya sel sperma sareng sel telur. Tidak ada yang namanya peleburan persatuan antara sel sperma dengan sel telur. Itu yang dimaksud dengan vegetatif. Tadi garis bawahi halaman 55-nya didinya na oge di non dikasih tulisannya ditebalkan, ya, dihitamkan, ya. Ini jadi kalau yang melakukan vegetatif biasanya sel-sel tubuhnya ini, ya, ini berkemampuan untuk membentuk jaringan atau organ, ya, yang disebut dengan sel apa? Atau etanu di garis tebal sel meristem. Ya, jadi sel meristem itu sel yang berkemampuan, ya, untuk berkembang menjadi sel penyusun jaringan dan organ. Itu dinamakan dengan sel meristem. Ya. Ini keturunan yang dihasilkannya biasa namun vegetatif mah, ya, itu karakternya sama dengan sifat induknya. Mun orang kan ayeuna musim mangga, ya. Itu kita ingin mangganya sama persis dengan induknya, biasanya dengan vegetatif buatan. Dengan cara apa biasanya? Mencangkok. Ya, urang mun mencangkok teh pasti nyari tanaman anu bagus, buahna manis, tahan terhadap hama, moal milih anu asem, buahna kararecil, ya, ngan sedikit, moal kan? Moal mungkin. Biasana milihna anu unggul. Supaya apa? Supaya sama persis dengan induknya. Ya. Terus tanya ya, nu sering dinu ulangan kadeta kelas 8, vegetatif alami. Vegetatif alami, ya, ini ada jenis-jenisnya anu kamari ku ibu na soal, 10 soal, itu rata-rata kebanyakan tentang vegetatif alami, ya. Yang pertama rizoma. Rizoma mah berarti contoh nate ieu rimpang-rimpangan anu sok dipake buat jamu, ya. Contohnya rizoma itu tadi nu gambarna naon? Kunyit, koneng, ya. Rizoma itu apa? Rizoma itu apa? Batang yang ada di dalam tanah. Kayak di garis itu ditulisnya dengan huruf tebal, ya. Jadi batang yang ada di dalam tanah itu dinamakan dengan rizoma, ya. Ini termasuk ke dalam vegetatif alami karena tidak dibantu oleh manusia, ia mah jadi sorangan. Ya, contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, itu semua yang ibu sebutkan namanya rimpang-rimpangan. Perkembangbiakannya dengan vegetatif alami, ya, secara alami. Stolon, tak daerah Ciwidey, ya, daerah anu non suhuna dingin, ini banyak tumbuhan yang termasuk ke dalam stolon atau geragih, ya, nu asem warnana merah, ya, apa namanya buahnya? Strawberry, ya. Strawberry itu termasuk ke dalam batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah, ya, disebut dengan stolon atau geragi, ya. Contohnya ieu tah, itu adalah strawberry dan pengangan teh naon anu sok dijadikeun lalap, biasana teh naon sih, antanan, ya, orang Sunda mah itu biasanya dijadikan lalap atau obat bagus, ya. Itu ada batang yang menjalarnya di atas tanah, hamun rizoma mah batangnya di dalam tanah, jadi kebalikanana, ya.
Jadi kalau rizoma di atas tanah, kalau stolon di bawah tanah. Ya, contoh-contohnya kade umbi lapis. Umbi lapis mah berarti biasanya bawang-bawangan. Ya, ini berarti ada lapisan-lapisan ya, karena susunannya berlapis-lapis, ada daun, kemudian ada yang menebal, ada yang lunak, ada yang berdaging ya, kemudian bagian bawahnya kecil. Umbi lapis disebut juga dengan apa itu tuh? Dinu buku paketna cakram ya, disebut juga dengan cakram. Kade anu ikutan ayeuna Google Meeting ku Ibu dikasih tambah nilainya ya, dilebihan. Jadi najan sedikitan kalian harus tetap semangat. Tambahan nilainya, nambah pengalaman pendak jeung Ibu tuh. Ibu mah tiap hari ke sekolah. Kalian mah belajar di rumah. Mudah-mudahan minggu depan ada kesempatan kalian, Ibu udah bikin jadwalnya. Ada kesempatan datang ke sekolah ya, ada jadwal luring 1 kali dalam 1 minggu. Eh, tapi harus ada izin dari orang tua, harus ada izin dari orang tua. Ya, nanti Ibu lagi nanti rapat jam 10 tentang ini ya, pembelajaran. Kalian bisa belajar di sekolah. Umbi batang, naon umbi batang? Contohnya nu termasuk umbi batang. Naon contohnya nu termasuk umbi batang? Halaman 57. Non kata itu dibuka, ada. Hah? Iya. Sok. Gerak pakai hewan heula di mah. Sedikit ya. Anu di darat, di laut, di udara, anu bentuk-bentuk anu beda teh streamline anu torpedo eta kan sok aya nih ya. Ya, ayeuna umbi batang ya, biasanya tinggali dinu gambar tak kentang ya, ada tunasna, urang nyimpen kentang geus lama teu dipasak-pasak rek bikin sayur sop atau perkedel kentang, tapi lupa malas ya, itu disimpan lama si kentang teh biasana akan tumbuh tunas ya, itu termasuk ke dalam contoh dari vegetatif alami dengan cara umbi batang ya. Cari contoh nu lainna deui anu termasuk non vegetatif alami dengan umbi batang selain kentang ya. Di dieu dinu bukuna kentang contohna. Aya nu lainna deui masih banyak. Kemudian kuncup apentip. Kuncup apentip ini ya biasanya kuncup yang terdapat di tepi daun ya. Contohnya bunga non saya di gambarna cocor bebek, bunga cocor bebek ya. Ini di pinggir-pinggirnya mun zaman dulu ibu kecil mah banyak tanaman-tanaman kieu teh di pinggir-pinggir rumah teh marelak di pot ya, cocor bebek teh. Jadi di ujung-ujung nanti ya tunas-tunas ke mun ku urang udah rada badagan dipindahkeun di kanu pot. Nanti jadi lagi tanaman baru, individu baru eta teh di tiap tepi nah teh ada tunas-tunas baru. Kita tinggal ngambil metikan, pelakeun deui kanu tempat-tempat nu lain. Jadi dari tanaman baru itu namanya adalah tunas adventif ya. Itu vegetatif secara alami. Ayeuna nu buatan ya. Basa mun keur normal mah praktek ieu teh. Ngacangkok, stek ya. Itu dipraktekkan karena ini untuk mendapatkan individu baru yang sesuai keinginan kita. Kalau buatan mah jadi orang nu ngarekayasana, orang nu milih tanamanana. Amun anu dipilih jadi vegetatif buatan pasti tanaman anu unggul, anu bagus, moal mungkin nu jelek ya. Jika mawarna misalkan anu warnana merah ya, bisa aya dari satu tanaman bunga mawar warnana beda-beda. Itu dengan vegetatif alami bisa ya, dengan cara apa? Okulasi, menempel. Anu hiji batangna misalkan batang mawarna anu kuat, nu hiji deui anu bungana merah disatukan menempel ditingali di buku aya. Nanti terus nu hiji deui batangna ada bagus tapi yang sudah memenuhi syarat ya, yang sudah dewasa itu ditempel lagi. Nanti jadi bunga mawar dalam satu pot beda-beda warnana. Itu bisa dengan vegetatif buatan ya.
aya naon wae ieu dinu contohna dinu buku anu termasuk anu vegetatif buatan. Halaman genep 1 naon wae tah halaman genep 1. Nu kahiji naon? Ieu mah sering pisan diketemukan. Asipan naon nu kahiji? Vegetatif buatan. Mencangkok ya. Mencangkok pernah praktek nggak? Ada yang pernah praktek mencangkok? Waktu SD pernah. Apa langkah-langkahnya yang dipilih? Bagaimana batangnya yang bagaimana biasanya? Kade, yang mencangkok itu biasanya tanamannya adalah tanaman berkambium. Kedah aya lapisan kulitna kudah dikelupas heula kulitna ya. Entong padi dicangkok moal bisa padi mah. Ya, rek nyangkok padi ambe alus unggul lain, tidak bisa dicangkok. Harus yang memiliki kambium atau lapisan kulit kayu. Kalau tidak memiliki lapisan kulit kayu mah ya hese, tidak bisa dicangkok ya. Kemudian kalau dulu mah pakai serabut. Serabut dari kelapa, mun ayeuna mah hese serabut kelapa teh jarang misalkan dijumpai pakai plastik. Ya, tapi dikasih bolong-bolong si plastik nanti. Entong sampai tertutup nanti proses penguapannya tidak terjadi hese ya, moal tumbuh akarna ya. Kemudian ini batang yang dipotongnya pun ya harus yang memenuhi syarat, yang buahnya bagus ya, tanaman misalkan rambutan, mangga, jeruk dan yang lainnya. Oke, tugas untuk minggu depan itu kalian ya buat gambar bagaimana cara-cara mencangkok ya pada tanaman, langkah-langkahna kumaha digambarkeun di tahap 1, 2, 3, 4. Nanti tugasnya mah di Google Classroom untuk pertemuan minggu depan ya. Ayeuna mah teu aya tugas nu eta ge can bareres, ibu ieu teu ngecekan kelas 8B tingali kararosong. Kasih tahu nu temen nu lain anu punya kendalanya. Tuh tingali kararosong nilaina. Absenna di absen ibu. Ada nu tacan absen di absen. Masalahna ieu absenna tuh, ibu mah di absen kade. Ya, di nu online teh dialihkeun ka dieu. Jadi jika belajar beneran we di sekolah tuh aya tinggal itu. Aya laporan segala tuh. Ya, jadi kalian tong nganggap da moal kacek, teu ngerjakeun oge kasih tahu anu teman-teman kalian nu tara ngerjakeun kacek. Da ayeuna mah kan pas kamari semester 2 mah kan baru ada kejadian. Jadi cari-cari metode anu pas buat belajar teh. Ari ayeuna mah kan udah hampir 6 bulan, setengah tahun orang teh belajar dari rumah teh tidak terasa ya. Itu berarti ada pola-pola baru kalian dibiasakan. Amun terkendala cek ibu ge pembelajaran online bisa datang ke sekolah. Tapi na janjian heula. Ibuna jam sabaraha aya di sekolah. Ibu teu tiasa ieu dongkap ke sekolah ya. Tapi jangan bergelombol, banyak orang pakai masker. Ibu ge tiap hari pakai masker tuh. Ya. Jadi tetapkan protokol kesehatan, teu aya kontak fisik dengan yang lain. Ya. Tugasnya susah dikumpulkan secara luring kasihkan ke gurunya. Jadi harus berbagai macam cara dilakukan apalagi kalian kelas 8. Moal karasa pisan. Komo situasi kieu nyoho-nyoho geus kaluar we. Teu apal belajar naonna. Jiga nu kamari kan teu ujian teu naon. Nyoho euna SMA. SMA masih keneh dunia maya. Belum dunia nyata na. Ya terakhirnya ya anu termasuk vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok, yang kedua merunduk. Merunduk teh kumaha Bu merunduk? Eta teh aya gambarna. Ya, merunduk mah biasana pada tanaman yang merambat. Ya, tinggal itah. Jadi tangkai tanamannya dibenamkan ke tanah anu ngarambat kitu teh alamanda contohna. Ditimbun oleh tanah, kete anu ditimbun ku tanah teh tumbuh akar. Mengus tumbuh akar, kurang dipotong dipisahkan. Ya dipelak deui di tempat lain, kena jadi individu baru itu merunduk ya. Terus stek mah ya sering pendak meureun, sering dilakukan ya. Ini mah biasanya tebu tuh ya, kemudian pohon seruni, pokoknya biasanya anu menggunakan batang ya. Biasanya dipotongna menyerong, itu stek namanya. Terus
Ada juga okulasi. Okulasi naon menempel. Ya, misalkan jeruk ya. Jeruk yang akarnya ya terlihat halaman 63. 63 ada batangna kuat ya, tapi ukurannya kecil si jeruk nate, rasana masam ya. Aya deh di okulasi ditempelkan dengan batangnya tidak terlalu kuat tapi jeruknya besar dan manis. Ya. Jadi orang teh dua tanaman jeruk, nu hiji mah batangna kuat tapi buahna laleutik, rasana asem. Nu hiji deui mah batangnya tidak terlalu kuat, buahnya besar dan manis. Ya. Jadi nu ditempelkeun teh, tah nu tempelkeun tunasna teh anu diambil tunasna teh tinu batangna anu tidak terlalu kuat. Nah, dia tinggal anu ngasih ieu. Ada yang ngasih ini ke Ibu Barade. Anu ngasih ciki asa zaman baratonya kecil. Ya, jadi anu diambil nate tunasnya teh dari yang batangnya lemah, buahnya besar, rasanya manis. Amun batang nama dari anu batangna kuat, buahna kecil, rasanya asam. Kade tong pahili. Ya, anu batang nama kudu anu batangna kuat, rasanya asam, buahnya kecil. Amun nu tunasna anu kecilna nu kurang ditempelkeun, anu batangna tidak kuat, kemudian buahnya besar, rasanya manis. Jadi jangan tertukar, mun tertukar engke sarua-rua jeung bohong ya, engke teh batangna lemah terus we rasana non rasana asam, buahnya kecil jadi lebih parah. Ya, jadi lebih parah, jangan. Jadi harus bisa memisahkan itu, namanya adalah okulasi. Kemudian tentang eta teh vegetatif generatif anu ditaroskeun teu sebelum ditutup. Vegetatif heula we, generatif mah engke deui. Sok, anu bade ditaroskeun. Anu bade sok dibuka etana non teh speakerna, anu bade naros dibuka speakerna. Siapa yang mau bertanya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif we? Cok iya anu ikutan iya saha wae ku Ibu di absen dimasukkeun di tambahan nilainya. Ada 8 orang tuh, lumayan lah. Ramadita. Tuh Ramadita rajin. Ditambahan tambah 5. Amijah teh saha? Nadine teh saha? Nurul saha? Nurul Ajijah. Oh, sih. Asipa mang tetap asipa. Asipa marupah teh nomor sabaraha sih absenna? Oh iya nomor genepnya. Terus Ciska. Devira. Devira eta tugas ieuna belum Devira? Tugas anu dinu GCR-na? Heeh, sok kerjakeun Devira. Hurun. Ramadita udah, Salma Aulia Jahra. Salma kelas A. Ya, ditambah kelas A. Salma Aulia. Udah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiji deui saha nu belum kamasukeun? Gurun Ramadita. Taruh belum ke absen ku Ibu. 1, 2, 3. Ya. Ada yang bertanya enggak tentang itu perkembangbiakan secara vegetatif? Kalau nggak ada yang bertanya, itu dikerjakan dulu tugasnya. Nanti yang Ibu bahas sekarang ya, ini tugas untuk minggu depan ya.
tentang yang membuat gambar vegetatif buatan, tahapan-tahapan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Gak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah gabung ya. Tetap semangat belajarnya dan selalu berdoa mudah-mudahan wabah coronanya cepat berlalu. Kalian bisa melakukan pembelajaran tatap muka walaupun beda pada saat normal ya. Tapi setidaknya kalau ada tatap muka, kalian bisa lebih mengerti pembelajaran yang diberikan ya. Jadi bisa bertanya langsung, bisa berinteraksi langsung, bisa ketemu dengan teman-teman. Beda lagi kalau di rumah ya. Mudah-mudahan secepatnya situasinya bisa normal ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih, tetap belajar, lihat pembelajaran yang lainnya, jadwal yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.